Dan kita simak segera partai ke-12 kelas ringan the lightweight 61,23 kg. Sebagai wasit adalah Dr. Andes Muhammad Rois, referee Dr. Andes Muhammad Rois. Oke, sebagai wasit adalah Dr. Ade Samsudin. Kemudian sebagai hakim dibantu oleh para hakim Geborlak Sarjana Sosial MM, kemudian Dr. Andes Muhammad Rois dan Muhammad Dawam Ali. Kelas ringan 61,23 kg, the lightweight. Inilah para petinju yang akan tampil dari sudut biru the blue corner, petinju kelahiran Medan 6 Oktober 1968, berusia 33 tahun, berat badan 61,2 kg, tinggi badan 170, jangkauan 85 cm, gaya bertarung counter boxer. Rekor bertanding 60 kali 60 times dengan menang angka 32 kali, menang KO TKO 20 kali, kalah angka 15 kali, kalah KO TKO 12 kali, draw atau seri 1 kali. Manajer Haji Agus H. Yudo Yono MSC MPA MA. Pelatih Little Hope. Dari Sasana Kodam Jaya Jakarta menampilkan Jason Butar. Jason Butar dari sudut biru. Sementara dari sudut merah atau red corner, petinju kelahiran Waingapu 24 Desember 90, berusia 31 tahun, berat badan 61,2 kg, tinggi badan 170, jangkauan 85 cm, gaya bertarung counter boxer. Dengan rekor bertanding is a professional record stand 38 kali 38 times, kemudian menang angka 22 kali, menang KO TKO 13 kali, kalah angka 2 kali, draw atau seri 1 kali. Manajer Armintan, pelatih Armintan dan Taufik Whittaker. Dari sudut merah atau the red corner menampilkan WBC Asia Champion Devri Devri Palulu merupakan juara WBC Asia. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Berusia 31 tahun, sedangkan lawannya dari sudut biru berusia 33 tahun, asal Medan, Sumatera Utara. Dengan rekor bertanding 60 kali. Jangan lupa tetap bersama Martin Boxing Channel, didampingi oleh rekan-rekan saya Martinez Dos Santos dan Hengki Silatang yang sampai saat ini tetap senyum, selalu bertugas. Oke, petinju, referee. Main 8 ronde, main sportif dengan apa-apa wasit ya. Petinju yang sudah jatuh jangan dipukul. Second. Oke, second is showtime. Ya, terima kasih Bung Ari Sudarsono, kembali bersama saya Martinez Dos Santos dan Bung Hengki Silatang, komentator kita yang luar biasa. Ini adalah partai kejuaraan nasional, maksud saya partai pertandingan 8 ronde antara Devri Palulu dan Jason Butar. Ini adalah pertandingan boleh dikatakan rematch atau balas dendam. Bung Hengki, menurut Bung seperti apa ini? Ya, dua petinju yang mempunyai style yang berbeda. Satu bergaya southpaw, satu bergaya ortodok. Dua petinju yang mempunyai pengalaman yang sangat banyak. Kita dengar tadi bagaimana seorang matchmaker berbicara bahwa
banyaknya bertanding dua petinju tersebut. Dan kita tahu dua petinju tersebut sudah pernah bertemu. Dan waktu pertemuan pertama, ini adalah pertemuan pertama seorang Devi Palulu kalau tidak salah dia menderita kekalahan angka. Kita tahu Devi Palulu ini ada petinju yang mempunyai kualitas tinju, teknik bertinju yang sangat baik. Dan dia adalah mantan petinju amatir yang cukup baik ya di amatir. Dan dia memasuki dunia profesional hanya sedikit. Devi Palulu ini paling tidak dia mesti menjaga performanya, jangan sampai kadang-kadang dia sering naik turun. Kalau dia menjaga performa baik, dia adalah petinju yang mempunyai kualitas bertinju yang mumpuni dan sangat excellent. Begitu Bung Martinez. Ya, baik. Terima kasih Bung Hengki atas ulasannya. Saya kira ini pertandingan yang bakal seru dan mereka memang sama-sama sudah saling mengetahui sehingga begitu bel berbunyi langsung baku cabut Bung Martinez. Dan kita lihat seorang Devi Palulu ini teknik memang tinggi, tetapi secara fisik kalau saya melihat seorang Jackson Butar-Butar lebih baik. Hanya apakah seorang Devi Palulu bisa menjaga fisiknya? Kalau dia pintar menjaga fisik dengan teknik-tekniknya tinjunya yang baik, dia bisa mengungguli. Tetapi kalau fisiknya dia tidak baik, bisa saja seorang Jackson Butar-Butar lebih unggul. Karena kita tahu awal kekalahan seorang Devi Palulu dikarenakan endurance atau performanya, kondisinya tidak baik. Begitu Bung Martinez. Iya, kita berharap dia bisa mempersiapkan diri untuk pertandingan ini. Artinya seperti yang disampaikan oleh Bung Hengki, kalau kondisi fisiknya tidak begitu prima, ini akan sulit bagi dia bisa membalas kekalahannya yang lalu. Nah, ini Jason kelihatannya juga petinju berpengalaman yang cukup siap ya Bung. Betul. Secara fisik saya lihat memang seorang Jason ini cukup baik dengan mental bertinju yang menyukai baku cabut. Secara teknik memang seorang Devi Palulu ini lebih baik. Dan teknik bertinjunya sangat baik. Stepnya sangat tajam, pukulannya pun sangat terarah dan memang petinju ini enak sekali dilihat. Jadi cara bertinjunya, artnya itu memang ada. Jadi kalau mengingatkan kita pada petinju Indonesia dia itu Rahman Kili-Kili, begitu. Iya. Dengan gaya kidal, dengan teknik yang baik, hanya memang tergantung apakah dia mau merubah diri untuk disiplin yang lebih tinggi. Dia ini adalah petinju yang sangat potensial. Begitu Bung Martinez. Ya, baik. Terima kasih Bung Hengki. Kita baru saja menyaksikan ronde yang pertama. Sekarang memasuki ronde yang kedua. Kedua petinju tampaknya memang sudah sangat saling menghafal. Jadi tadi mereka begitu bel berbunyi langsung baku cabut. Dan ronde pertama kira-kira seperti apa, Bung? Ya, ronde pertama terlihat bahwa seorang Jason Butar-Butar menekan, mengintimidasi, sedangkan Devi Palulu menjaga jarak dengan pukulan-pukulan bersihnya. Kalau saya melihat ronde pertama seorang Devi Palulu lebih unggul sedikit. Begitu Bung Martinez. Iya. Mudah-mudahan di ronde yang kedua Jason Butar-Butar bisa merubah taktik atau strategi supaya pertandingan berlangsung lebih ketat, lebih seru dan mudah-mudahan menarik untuk disaksikan. Ya, pertandingan ini dipromotori oleh Martin Daniel Promotion atau Martin Daniel bekerja sama dengan FTPI ya. FTPI. Ini adalah kepengurusan yang baru dengan jiwa yang baru, dengan pengalamannya yang sangat Bu Milasari ini memang dia ditinju bukannya orang sebenarnya, tetapi dia sudah melanglang buana pada level internasional. Jadi jaringan seorang ketua baru ini FTV ini bisa mendongkrak petinju-petinju kita pada level internasional. Ya. Begitu Bung Martinez. Mudah-mudahan seperti itu yang diharapkan oleh Bung Hengki. Pertandingan yang kedua, ya tampaknya agak ragu-ragu ya dari Devri ya, atau memang mencari momen atau timing. Betul. Kalau saya bilang tergantung fisik. Kalau seorang Devi Palulu mempunyai fisik yang baik, saya rasa dia bisa mengungguli. Tetapi jikalau fisiknya tidak baik, ini yang bisa merepotkan seorang Devi Palulu dan revansnya tidak akan terpenuhi. Tapi kalau fisiknya baik, revansnya akan terpenuhi. Begitu Bung
Martinez. Iya. Ya, baik Bung Hengki, kita lihat Defri agak hati-hati. Juga Jason, ya satu pukulan, dua pukulan, masuk atau tidak? Masuk itu, pukulan Iya. straight itu cukup bersih masuk, Iya. mendarat di muka seorang Defri Palulu, dan Defri Palulu tidak mengantisipasi, sehingga memang mengantisipasi petinju yang bergaya kidal lebih banyak memukul dengan straight atau pukulan kanan, dan itu yang dilakukan oleh seorang Jackson Butar-Butar, dan apa yang dilakukan oleh Jackson Butar cukup efektif. Begitu Bung Martinez. Ya, kita lihat Jason tadi di ronde pertama agak berbeda, sekarang memang tampil lebih berbeda lagi sehingga cukup menyulitkan. Iya. Defri, ya, serangan balasan tuh Bung dari Iya. Defri. Ya, kembali lagi serangan balasan kidalnya. Ya. Ya. Variasi pukulan yang sangat excellent, yang sangat baik yang dilakukan oleh Defri Palulu, ya. Teknik tinggi dengan best step-stepnya. Yang perlu dibenahi oleh Defri Palulu adalah hanya fisik. Kalau fisiknya baik, dia adalah petinju yang sangat indah untuk ditonton. Begitu, Bung Iya, Martinez. betul. Kita lihat bermain cukup taktis seperti dikatakan oleh Bung Hengki. Kalau dia punya stamina atau fisik yang prima, maka dia akan bermain lebih cantik lagi. Ya, wow. Ya, tadi Bung Hengki Ya, apa yang terjadi? satu street yang sangat keras membuat goyangnya seorang Jackson Butar-Butar. Jadi itu adalah variasi pukulan atau timing teknik yang sangat baik yang dilakukan oleh Defri Palulu. Pada ronde kedua, seorang Defri Palulu lebih unggul dari seorang Jackson Butar-Butar. Iya, betul. Bung Hengki tadi sampaikan Defri adalah mantan petinju amatir. Dia sebelumnya itu berada di Sasana Aquase, itu milik Dondo Sugiarto, anaknya almarhum Aseng Sugiarto. Betul, dan Defri Palulu ini adalah petinju dari NTT Ya, yang betul. sangat baik, dan dia juga pernah kalau tidak salah dibina oleh seorang Adi Swandana di Bali. Iya, betul. Dia petinju dari Bali, ditangani oleh Adi Swandana. Dia petinju dari Sumba kalau tidak salah. Iya. Dan masuk Dia ke ini petinju Sumba ini banyak muncul memang untuk level di amatir. Ada Cornelis, itu juga petinju dari Betul. Sumba yang pernah mendapatkan medali emas pada SEA Games. Iya, betul, di SEA Games Singapura ya. Iya. 2015. Ya, kembali di ronde yang ketiga. Tampaknya tadi ronde yang kedua itu Unggul satu seorang Defri Palulu. Defri Palulu Jadi ya. ronde pertama hingga ronde kedua, sekarang kita hitung secara angka, Defri Palulu lebih unggul dari Jackson Butar-Butar. Iya, betul sekali. Kita lihat kali ini agak kesulitan Jason Butar-Butar. Apakah dia benar-benar mempersiapkan diri atau tidak? Karena Kalau saya lihat, kalau seorang Defri Palulu mempersiapkan diri dengan baik dalam pertandingan ini, saya rasa dia akan lebih unggul. Meskipun awalnya dia pernah menderita kekalahan. Kekalahan seorang Defri Palulu melawan Jason Butar-Butar, kalau saya melihat adalah bagaimana dia mempersiapkan dirinya baik atau tidak. Begitu, Bung Martinez. Iya, betul. Tentu saja dia belajar dari kekalahan itu ya, Bung. Iya. Sehingga dia pasti sudah mengantisipasi. Justru akurasi pukulan, ya, apa yang terjadi? Ya, ke bawah, low blow, Ya. ya low blow. Ya, ya, tadi terjadi low blow. Wasit memberi isyarat untuk pukul lebih ke atas. Ke atas ya. Low blow ya, dilarang ya. Betul. Dulu Bung Hengki, saya kalau lihat penampilan Jason itu luar biasa. Betul. Tapi memang ini agak sedikit berbeda ya. Apakah karena usia terus bertambah atau karena persiapan yang kurang? Ya saya belum tahu hingga ronde Betul. ini. Tapi kita nggak tahu nanti ronde Betul. berikutnya, Bung ya. Iya, betul sekali Bung Martinez. Saya melihat juga Jason Butar-Butar biasanya lebih agresif atau lebih tajam. Tetapi kalau saya bilang, kalau fisiknya seorang Defri Palulu baik, memang sulit. Jadi Iya. sulit untuk diantisipasi karena seorang Defri Palulu ini memang petinju yang mempunyai artnya yang sangat baik. Ya. Iya, betul. Tadi sama-sama kena
Iya, betul. kelihatannya. Iya. Ya, Devri harus hati-hati. Ya, Berhadapan dengan Jason Butar-Butar, jangan mau melayani. Kalau melayani secara fisik, secara Wow. mental, Jason lebih baik. kita lihat kali ini Jeffrey terkena pukulan tadi cukup telak. Cukup telak, betul. Kalau tidak hati-hati ini bisa berbahaya. Apapun bisa terjadi, Bung. Betul, Ini. betul. Betul, Bung Martinez. Jikalau tidak mempersiapkan diri dengan baik dan menganggap remeh, karena kita tahu dua petinju yang mempunyai serat dengan dua petinju ini pengalaman. Jadi siapa yang tidak siap, dia akan menderita kekalahan. Begitu, Bung Martinez. Ya, betul sekali. Kita lihat ini 10 detik terakhir di ronde yang ketiga. Betul. Ya, kita lihat pertandingan cukup ketat, cukup seru, menarik. Ya, menurut Bung Ya, gimana? ronde ketiga terlihat bahwa seorang Jason Butar-Butar lebih unggul sedikit. Jadi kita melihat ronde pertama, ronde kedua, seorang Devri Palulu terlihat unggul. Ronde ketiga seorang Jason Butar-Butar terlihat unggul. Ini pengamatan saya melihat seperti Iya, itu. betul. Ronde keempat kita akan melihat. Jadi makin ronde makin terlihat tekanan atau tensinya akan makin tinggi. Dikarenakan akan terjadi baku cabut atau jual beli pukulan yang sangat banyak. Begitu, Bung Martinez. Iya, baik. Makasih Bung Hengki. Kita lihat ini akhir daripada ronde ketiga tadi. Seperti disampaikan oleh Bung Hengki, ronde ketiga itu lebih didominasi atau lebih unggul Jason Butar-Butar. Nah, apakah di ronde yang keempat nanti Devri Palulu bisa bangkit untuk tampil seperti di ronde kedua atau ronde pertama yang walaupun mereka penjajakan ini kelihatannya masih relatif imbang ya Bung. Betul, kalau lihat betul, ya. betul. Masih sangat imbang dan terlihat dua petinju ini sama-sama masih bugar. Jadi terlihat bahwa dua petinju ini mempersiapkan diri cukup baik. Begitu, Iya. Bung Martinez. Ya, baik, kita masuki ronde yang keempat. Jason Butar-Butar menggunakan celana berwarna merah strip hitam, sementara Devri Palulu celana putih dengan strip merah berada di sudut merah. Kita Kalau lihat- bermain teknik tinggi ya, atau bermain tenang, seorang Devri Palulu akan unggul. Jikalau terjadi jual beli pukulan atau baku cabut, secara fisik saya lihat Jason Butar-Butar lebih unggul. Ini akan dilihat siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih bisa mengatur ritme, dia akan memenangkan pertarungan tersebut. Pertarungannya akan sangat ketat. Begitu, Bung Martinez. ya betul sekali. Jadi ini tergantung bagaimana mengatur ritme pertandingan. Kalau kita tahu bahwa Jason Butar-Butar ini kalau tidak salah seorang anggota TNI AD Betul, betul, yang bertugas di Kodam Jaya. betul. Ya, kalau soal disiplin tentu dia sangat disiplin. Betul. Ya, ini terjadi baku cabut, Betul, jual beli, betul. pukulan, saling menghujani pukulan. Ini harus hati-hati, pertandingan yang sangat ketat, sangat alot. Ya, kita lihat apakah sepatu kedua petinju yang Iya. licin atau kanvas ring ini. Kampas ring, Iya, Bung betul. Martinez. Iya, Jason masih sangat berhati-hati. Ya, pukulan kiri dari Devri. Ya, Devri kali ini lebih berhitung ya. tidak Iya, seperti betul, ronde. lebih berhati-hati ya. Lebih Jeffrey ya. Jikalau dia boros atau misalnya dia melontarkan pukulan tidak efektif atau tidak sasaran, ini bisa membahayakan seorang Devri Palulu. Iya, betul. Jason Butar-Butar juga kita lihat dia cukup rapi dalam menjaga pertahanan. Dia cukup hati-hati, tidak sembrono untuk melepaskan pukulan. Ya, luar biasa. Devri Palulu, petinju bergaya kidal asal Sumba, Nusa Tenggara Timur. Sementara Jason Butar-Butar berasal dari Sumatera Utara. Ini kedua petinju punya kemampuan yang relatif imbang dan punya pengalaman yang sama.
pertandingan pertama mereka waktu itu Devri Palulu sempat kalah split decision atau kalah angka. Inilah momen dia Ya, Palulu untuk membalas merepas ya. kekalahan ya Bung ya. Betul, kekalahan angka tipis sehingga pertandingan ini adalah pertarungan yang sangat ketat kembali. Ya, ronde yang keempat selesai. Bung, apa yang Anda cermati di Ya, ronde, ronde yang keempat masih imbang, Bung Ya, Bung Martinez. ya. Dan semakin lama, semakin ronde semakin ketat akan terjadi ya. Semoga kita melihat dua petinju ini mempunyai endurance yang baik sehingga pertarungannya akan semakin ketat. Begitu Bung Martinez? Iya, mudah-mudahan masih ada 3 ronde lagi. Setelah ini kedua petinju bertanding dalam 8 ronde, yaitu di kelas ringan 61,2 kg. Devri Palulu saat ini berada di Sasana Armintan Boxing Camp Jakarta. Sementara Jason Butar-Butar dari Sasana Kodam Jaya Jakarta. Ya, Bung Hengki, kira-kira di ronde kelima apa yang harus dilakukan oleh kedua petinju, Bung? Ya, paling tidak lebih mengambil inisiatif untuk melakukan serangan-serangan yang lebih banyak sehingga bisa mengumpulkan angka. Apa yang dilakukan Devri adalah tetap bermain taktis, sedangkan apa yang mesti dilakukan oleh Jason Butar-Butar melayani jual beli pukulan atau meringsak atau lebih menyukai baku cambut, itu yang akan dilakukan. Kalau seorang Devri Palulu pintar menjaga jarak, melakukan teknik-teknik tinggi, tidak dilakukan tekanan, bisa menjaga jarak, ritme bisa dikendalikan, dia bisa memenangkan pertandingan. Tetapi kalau tidak ada penekanan atau intimidasi yang dilakukan oleh Jason Butar-Butar, ini yang bisa merepotkan seorang Devri Palulu. Begitu Bung Martinez. Terima kasih Bung Hengki atas pengamatannya. Kita lihat ini adalah ronde kelima, 3 ronde tersisa lagi. Ini pertandingan masih ketat, tidak ada yang mendominasi jalannya pertandingan, masih bergantian pengumpulan angka. Tadi ronde yang keempat masih relatif imbang, ronde 1 relatif imbang, ronde 2 dikuasai oleh Devri, ronde 3 justru dikuasai oleh Devri Jason. Butar-Butar. Ya, ini ronde kelima. Ya, cukup bagus daya hindar dari Devri Palulu. Kita lihat, ya, satu serangan dari Devri Palulu. Ya, apa yang mereka ini, Bung Hengki, Ya. sedang Ya, kenapa tidak begitu untuk mereka sedang berhitung ya. ya, Jikalau mereka melakukan keteledoran atau sembrono bisa membahayakan. Kalau saya melihat, kalau seorang Jason Butar-Butar menekan dan mengintimidasi, secara endurance dia lebih unggul. Tetapi kalau bermain teknik atau bermain taktis, seorang Devri akan mengungguli pertarungan tersebut. Begitu Bung Martinez. Ya, terima kasih Bung Hengki. Kita lihat pertandingan tetap ketat, tetap seru. Ya, masih tinggal 56-54 detik lagi. Kali ini Devri, ya, petinju yang sama-sama memiliki pengalaman, teknik yang cukup mumpuni. Ya, kita lihat apakah kedua petinju masih punya potensi untuk jadi juara nasional atau juara yang lebih Juara tinggi nasional lagi? masih bisa Bung Martinez. Ya. Tetapi kalau misal tidak disiplin atau tidak menjaga dengan baik, saya rasa akan sulit pada level internasional. Untuk nasional masih bisa, tapi untuk internasional kalau tidak merubah disiplin atau menambah pukulannya, ini akan tidak terpenuhi. Begitu Bung Martinez? Iya, betul. Kita lihat baku cabut. Iya, baku cabut terjadi. Baku hantam. Ya, terlalu ke bawah tadi. Jason Butar-Butar. Jason terus mengejar. Ya, mengurung ya. Mengurung. Ya, ronde yang kelima selesai. Kita menantikan ronde yang keenam. Bung Hengki, apa yang Anda lihat di ronde Iya, yang kelima? ronde kelima tadi terlihat bahwa cukup imbang ya, jual beli pukulan terjadi kedua petinju tersebut, sehingga kita akan melihat 2 ronde atau 3 ronde selanjutnya. Apakah masih dengan endurance yang baik, dengan pukulan-pukulan yang tajam,
siapa yang memenangkan di 2 ronde ini atau ronde ke-6, ronde 7 dan 8, 3 ronde lagi itu yang akan memenangkan pertarungan karena pertarungannya hingga ronde ke-5 masih sangat ketat. Begitu Bung Iya, Martinez. betul sekali. Ini memang situasi yang belum merasa enak bagi kedua petinju karena masih relatif begitu imbang. Mudah-mudahan mereka dua bisa tampil lebih taktis lagi untuk pertandingan atau di ronde-ronde selanjutnya. Ya, kita menantikan ronde yang ke-6. Devri Palulu versus Jason Butar-Butar diwasiti oleh Samsudin, wasit yang sudah cukup berpengalaman. Ya, Bung Hengki. Ya, pertarungan kita melihat bahwa ronde ke-6 ini kita melihat bahwa dua petinju masih sangat berhati-hati. Ya. Jason Butar-Butar mencoba untuk meringsek atau mengurung seorang Iya. Devri Palulu, sedangkan Devri Palulu mencoba untuk keluar dengan melakukan Iya. counter-counter yang baik. Wow. Kali ini kelihatannya Jason lebih percaya diri atau bagaimana? Iya, kalau saya lihat memang percaya diri dan dia sudah mengetahui kekuatan. Iya. Wow. Jual beli pukulan Jual beli terjadi. pukulan. Ya. Sama-sama kena ya tadi. Betul. Iya. kembali Kecepatannya satu ya. jab. Oh, satu cross trip cukup baik. Iya. Kita lihat. Iya, kembali serangan dari Jason Butar-Butar. Jason tidak mau kehilangan momen, dia Betul. terus lakukan tekanan, tapi tidak mudah juga buat Jason membongkar pertahanan ya, Bung. Ya, betul sekali Bung Martinez. Ya. Mencoba menekan, mengurung seorang Devri Palulu bukan hal yang mudah. Jikalau seorang Devri Palulu endurance-nya habis, ini lebih mudah untuk ditekan. Ya, Bung Hengki, pertandingan tetap dalam tensi yang cukup tinggi ya. Betul, masih tinggi tetap masih seperti ronde-ronde awal, Bung Ya. Martinez. Iya, betul. Kita lihat. Wow, satu pukulan. Ya, pukul. Untung saja tidak Ya, kena, tidak Bung. mengenai, betul. Ya. Pertandingan di kelas ini cukup ketat. Pertandingan ulang antara Devri Palulu dan Jason Butar-Butar di kelas bantam, kelas ringan 61,2 kg. Devri Palulu dan Jason Butar-Butar. Ya. Iya. Iya, ronde ke-6 selesai, Bung. Ronde Apa ke-6 yang Anda lihat, Bung? selesai dan ronde ke-6 juga terlihat ada jual beli pukulan atau baku cabut, tetapi ronde ini masih imbang ya. Kita melihat dua ronde yang terakhir, apakah Devri Palulu bisa mengungguli ataukah Jason Butar-Butar? Iya, masih sulit diprediksi ya, Bung ya. Ya, betul. Ini sama-sama kayak relatif imbang ya ini Betul, masih pertandingan. Iya, kita apa yang disampaikan oleh Bung Hengki, pertandingan masih cukup berimbang hingga ronde ke-6 tadi. Ronde ke-7 dan ronde ke-8 adalah ronde penentuan Betul, betul sekali bagi Bung kedua Martinez. petinju ya, Bung. Ya. Apakah bisa keluar? Dan di sini adalah dua peran pelatih sangat mendominasi. Apakah seorang pelatih seorang Devri ini bisa memberikan instruksi? Dikarenakan kalau levelnya dia sama, peran pelatih sangat menunjang dan peran petinju itu bisa menyerap apa yang diperintah oleh si pelatih. Begitu Iya, Bung Martinez? betul sekali. Jadi ini peran pelatih sangat
menentukan untuk pertandingan 2 ronde terakhir ini. Apakah mereka dua masih tampil seperti di 6 ronde sebelumnya atau akan terjadi perubahan di ronde berikutnya. Kita lihat ronde ke-7. Ya, satu pukulan. Ya. Iya, counter yang begitu cepat. Tidak mengena, Bung. Iya, tidak mengena. Ya, kita lihat. Iya. Jason putar-putar. Ya, satu pukulan yang Satu tidak straight keras. ya, straight kiri yang cukup mentalak mengena. Iya. Kembali. Kita lihat. Jason putar-putar. Masih cukup berhati-hati untuk melontarkan pukulan masing-masing. Ya, kembali. Ya, Jason terus mengejar, terus lebih agresif ya. Tapi serangan balasan dari Devri juga cukup baik. Betul. Kita lihat pertandingan di ronde yang ke-7 masih cukup ketat dan masih relatif berimbang, tidak mengenai sasaran ya, Bung. Betul, ada di blok ya oleh Ya. seorang Devri Palulu. Ya, betul. Jason buta-buta lebih agresif menekan. Tidak mengena. Betul sekali, kita lihat. Iya, terjadi clinch. Iya, clinch. Iya. Dan ini cukup menguras tenaga dua petinju ini. Iya, Ya. betul. Kita lihat Jason butar-butar, terus mengejar, terus menekan. Beruntung masih baik daya hindar atau cara menghindar dari Devri Palulu masih cukup baik sehingga Betul. tidak mudah. Iya, kakinya sangat baik. Ya. Devri. Step-stepnya ya. Iya, step by stepnya cukup baik. Iya, step-stepnya baik. Jadi dia hanya menggeser sedikit sudah tidak terkena pukulan. Iya, reaksinya juga bagus Iya, ya, Bung ya. hanya memang counter baliknya yang tidak terlampau baik dikarenakan termasuk itu adalah endurance. Iya, iya. Baik, ronde yang ke-7 selesai. Kita akan menantikan ronde yang ke-8, Bung. Ronde ke-7 seperti apa, Bung? Iya, ronde ke-7 juga masih juga ketat ya, terjadi jual beli pukulan. Dan kita melihat bahwa ronde terakhir ini adalah termasuk ronde yang menentukan. Dikarenakan ketatnya pertarungan dari ronde pertama hingga ronde ke-7. Begitu Bung Martinez. Iya, baik. Terima kasih, Bung Hengki. Kita menantikan ronde penentuan atau ronde terakhir, ronde 8. Ini ronde yang sangat menentukan bagi kedua petinju. Siapa yang mendominasi di ronde ini, mungkin dia akan tampil sebagai pemenang atau bagaimana menurut Bung Hengki? Tepat sekali Bung Martinez. Siapa yang mendominasi ronde ke-8 itu yang akan bisa memenangkan pertarungan tersebut. Dikarenakan ketatnya pertarungan tersebut. Jikalau paling ideal, kalau masih imbang juga, ya draw adalah yang paling tepat. Begitu. Paling tepat. Iya. Iya, betul. Dan ini memang pertandingan yang sangat ketat, sangat seru, sangat alot hingga ronde yang ke-7. Ini ronde pamungkas atau ronde terakhir dari 8 ronde yang direncanakan, Bung. Iya, betul. Bung Martinez masih sangat ketat dan mencoba menekan seorang Jason butar-butar, sedangkan Devri tetap dengan gaya seperti biasanya, menjaga jarak, melakukan counter-counter yang efektif coba dilakukan oleh seorang Devri Palulu. Satu pukulan, ada 3-4 pukulan mencoba untuk memukul, tidak mengena. Iya, kita lihat
pukulan, tekanan Iya. terus dilakukan. Ini ronde penentuan. Referee juga tidak mau kalah, Bung ya. Betul. Ya. Iya. Luar biasa. Sama-sama petinju yang sudah sangat menghafal ya, saling Iya betul. menghafal. Pengalaman, syarat pengalaman dan sudah pernah bertemu sehingga sama-sama termasuk berhati-hati. Iya, betul. Ini adalah Jason. Ini kalau seperti ini, Bung, apakah masih bisa untuk dipertemukan ketiga kalinya? Oh bisa, sangat bisa. Kalau melihat dua pertarungan ini tetap dua pertarungan ini sangat ideal untuk ditonton. Hanya jangan sampai anti klimaks. Dua petinju sama-sama berhati-hati sehingga tidak terjadinya baku cabut. Begitu Bung Martinez. Iya, betul. Iya. Kita lihat Devri Palulu yang saat ini bernaung di bawah Sasana Armintan atau Armintan Boxing Camp Jakarta berhadapan dengan Jason Butar-Butar dari Kodam Jaya Jakarta. Ini pertandingan luar biasa tadi pukulan dari Jason. Hampir saja walaupun pukulan tipis ya. Betul sekali Bung Bung Martinez. Ya. Ya masih berhati-hati dua petinju tersebut. Iya. Betul. Kita lihat Devri Palulu. Mantap. Iya. Tinggal beberapa detik lagi pertandingan ini akan berakhir, Bung Hengki. Ya betul Bung Martinez, dan terlihat dua petinju tetap dengan sama-sama berhati-hati menjaga tekniknya masing-masing. Lihat bagaimana. 10 detik terakhir ya. Ya. Ya, membalas. Ya. Ya. Berakhir sudah, selesai Betul. sudah Ketat pertandingan. ya, pertarungan yang sangat ketat. Ya, menurut Dan- komentar Bung apa ini? Ya kalau saya melihat pertarungannya sangat ketat dan siapa yang memenang pertarungan memang cukup sulit. Tetapi kalau melihat pertarungan ini yang paling ideal adalah draw. Tetapi Iya. andaikan memenangkan pertarungannya dimenangkan dengan split decision. Begitu Bung Martinez. Iya, betul. Ini pertandingan yang sangat ketat, jadi memang masih cukup sulit untuk menentukan siapa yang akan tampil sebagai pemenang. Kita tunggu apa yang dinilai oleh para hakim. Apakah seperti yang disampaikan oleh Bung Hengki, petinju hasil pertandingan ini akan berakhir seri atau berlainan? Iya, Ya, betul. semua adalah keputusan dari para hakim, Betul, Bung Hengki, dan kita hanya bisa memprediksi, Bung ya. betul Ya. sekali. Dan kalaupun siapapun pemenang ataupun terjadi draw masih layak ya untuk pertandingan Betul. yang Yang ketiga. ketiga, betul. Iya. Jadi pertarungan misalnya antara Manny Pacquiao melawan Marquez itu bisa terjadi levelnya di Indonesia. Antara Devri Palulu berhadapan Jackson Butar-Butar. Betul sekali, Bung. Terima kasih, Bung. Kita menunggu hasil yang dijumlahkan oleh para hakim, siapa yang memenangkan pertandingan. Ya, kembali disampaikan bahwa pertandingan ini diselenggarakan oleh Martin Daniel Promotion. Bekerja sama dengan FTVI yang dipimpin oleh Ibu Milasari Anggraini. Ya, mudah-mudahan tetap berjalan dengan langgang untuk ke depan. Betul. Baik. Dan terciptanya petinju-petinju internasional dan bisa menciptakan petinju-petinju level dunia. Iya, Itu, Bung itu yang kita Martin. harapkan dan diinginkan oleh kita semua, terutama Bung Hengki Silatang dan kita semua, Bung ya. Betul. Kita menunggu hasil penilaian ataupun jumlah dari para hakim.
Ya, kita tunggu. Inilah Bung Aris Sudarsono yang akan mengumumkan hasil pertandingan. Ya, para penggemar tinju yang masih bersama kami Jakarta Big Fight ke-14 2021 telah kita saksikan tadi dalam 8 ronde kelas ringan atau the lightweight. Selanjutnya inilah keputusan dari para hakim. Hakim A memberikan penilaian 75 dan 77. Hakim B memberikan penilaian 77 dan 75. Hakim C memberikan penilaian 76 dan 76. Dengan demikian partai berakhir dengan technical draw atau seri. Selamat untuk kedua petinju. Baiklah, masih bersama kami Martin Daniel Promotion dalam Jakarta Big Fight ke-14 tahun 2021.